Yo, what's up? Back with me again, RGY, Regi Simbolo. This is my opinion about something. Di Indonesia, terutama di Jakarta, gua nggak tahu tempat lain, kita sebagai pengendara mobil atau motor itu menyadari bahwa Jakarta dan sekitarnya itu daerah yang cukup macet. Kita harus sadar dulu bahwa cara kita berkendara itu mempengaruhi arus lalu lintas. Cara kita berkendara itu mempengaruhi arus lalu lintas. Sempat beredar video kalau orang Indonesia itu nggak bisa jalan lurus dalam berkendara. Mereka harus zigzag. Ada benernya, ada enggaknya, karena itu cuma part of the story. Ada kebiasaan yang sangat mengganggu gue. Pertama, bila terjadi kecelakaan di jalan raya atau jalan tol. Let's say yang terjadi adalah di jalur tol Jor yang mengarah ke Pondok Indah. Terjadilah kecelakaan di situ, misalnya truk terbalik or whatever. Oke, lajur di mana tempat terjadinya kecelakaan itu sudah pasti macet. Ya, kita harus maklum itu. Kenapa? Karena there's something stuck in the middle of the road. And then kita harus mengalah, pelan, melambat, berhenti untuk polisi bisa menanganinya dan mengevakuasi korban yang ada di lokasi. So, pasti macet di jalur itu. Tetapi di jalur sebelahnya yang berlawanan kebalikannya menuju ke Tangerang, ke BSD, it's not supposed to be macet, right? Tetapi ikut macet. Padahal di situ nggak kejadian apa-apa. Alasannya sederhana. Alasannya adalah orang di jalur sebelah sana ikut nonton kejadian di jalur sebelah sini. It's annoying, man. Ada kecelakaan dan lu ikut nonton dan bikin jalur yang seharusnya nggak ada macet jadi macet. Ngapain sih? Ngapain nontonin kecelakaan tuh ngapain? Faedahnya, manfaatnya apa? Kecelakaan. Just like that. Beda kalau lainnya adalah ketika kecelakaan lo berhenti dan nolong. No, you just stop. Ada kemacetan tanpa alasan di jalur yang seharusnya nggak macet. Hanya demi lu pengen ngelihat apa yang terjadi di sebelah sini. And then lu nggak ngasih solusi. Indonesia banget, dan itu ngeselin banget. Dan lu berhentinya kalian memperlambat kendaraannya itu signifikan sekali. Bisa sampai 20-40 km per jam. Sehingga yang belakang-belakang pun jadi macet. Macetnya itu bukan cuma sekilo 2 kilo. Lu pelan sebentar, secara bertiga jalur nih, lu pelan sebentar, men, macetnya itu bisa berkilo-kilometer. Dan itu menggangguin orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain. Lu sedang mengambil hak kenyamanan hidup orang lain yang ada di belakang lu. Lu sedang mengambil hak kenyamanan hidup orang lain yang ada di belakang lu. Kalau ada jalur di mana orang ada kecelakaan, semua orang harus maklum. Kenapa? Karena terjadi kecelakaan. Apa alasannya kalau kita harus melambatkan ke laju kendaraan kita terus cuma sekedar ngelihat? Wow, kecelakaan, men, mobilnya terbalik. Apa setelah itu lo cerita, tadi gua nggak kecelakaan. Faedahnya apa, manfaatnya? Kecelakaan terbalik, orangnya mati, tapi lu nggak nolong, lu cuman menghambat laju orang lain di belakang. Itu nggak penting, men. Jadi buat semua pengendara mobil, kalau ada kecelakaan, kalau itu membuat lu berpikir dengan melambatkan kendaraan lu menolong orang lain yang lagi kecelakaan itu, lu salah, lu goblok. Justru dengan lu melambat laju kendaraan lu lagi nyusahin orang lain. Please, buat semua pengendara mobil, kalau ada kecelakaan di jalur yang bukan jalur lo, lewatin. Jangan bikin orang lain di belakang lo susah. Jangan nyusahin orang lain. Jakarta udah macet, jangan bikin orang lain jadi susah. Beda kalau misalnya kecelakaan itu ternyata keluarga lo, berhenti deh, kita maklumin. Tetapi kalau he is nobody, biarin polisi yang urus itu bukan urusan lo. Apakah dengan melambat lo menunjukkan bahwa lo punya compassion gitu, peduli, empati? No, lo justru nggak punya empati. Kenapa? Lo bikin macet. Bukan artinya lo dengan lo laju cepet aja lo nggak peduli. No, lo justru peduli biar jalanan jadi lebih lancar gitu. Yang kedua, dulu sebelum punya mobil, gue naik motor.
Gue tahu, gue ngalamin yang namanya kehujanan, gue ngalamin yang namanya diklaksonin mobil, gue tahu namanya nyerempet, gue tahu namanya diserempet. Nah, ada kebiasaan buruk dari pengendara motor, termasuk gue pada masa itu. Kita suka ngambil jalur orang lain. Kita sebagai pengendara motor punya insting bahwa kita kendaraan kecil dan kita bisa nyelip ke sebelah kanan atau sebelah kiri, tanpa berpikir bahwa itu akan mengganggu pengendara mobil. Terutama, misalnya orang lagi naik mobil nih, gue lagi naik mobil, gue mau belok kiri, udah kasih sen kiri, and then pas kita lagi mau belok kiri, dari sebelah kiri ada motor ke kiri juga, tiba-tiba mendadak. Atau lebih parahnya dia lurus dari sebelah kiri. Gue sebagai pengendara mobil rasanya pengen bunuh orang loh, serius. Gue pengen tabrak tuh motor kayak gitu. Seriously, that's stupid man. Kita udah kasih sen, mobil sudah kasih sen mau ke kiri, lo serobot mobilnya dari kiri juga. Lo hajar belok ke kiri atau lo dari kiri lurus ke depan. Kalau lo mati, yang salah lo, tapi tetap kita yang jadi ribet, kita yang jadi susah, kita yang jadi diurusan polisi, padahal lo yang goblok. Jadi please, pengendara motor, lo mau lurus, ambil dari sebelah kanan, please lah. Gue juga pernah jadi bikers. Insting kita tuh bisa kayak nyelip-nyelip kayak dewa gitu loh. But please, that's stupid. Lu nyelakain orang dan nyelakain diri lu sendiri. Yang kedua adalah gini, gue pernah kehujanan, tapi untungnya gue nggak pernah berteduh di bawah jembatan penyeberangan atau flyover jalanan terus ngalangin jalanan. This is what happened di Jakarta, tepatnya di Pondok Indah. Ada 4 jalur di bawah skywalknya Pondok Indah Mall. Kalian pengendara motor itu berteduh di bawah skywalknya, mengambil 3 jalur jalanan, menyisakan 1 jalur sebelah kanan saja. Lu nggak punya perasaan men. Lu bikin macet segitu banyak kendaraan hanya demi lu berteduh, seolah-olah lu minta dikasihani dengan mengambil hak orang lain. Lo minta dimaklumin. That's fucking stupid boy. Iya, gue tahu hujan lo lepek, tapi sebagai pengendara motor lo tahu konsekuensinya bawa motor. Lo kepanasan dan lo bakal kehujanan. Lo harus prepare. Lo harus prepare diri lo dan siap dalam kondisi bahwa lo naik motor pasti kena hujan dan pasti kepanasan. Dan untuk prepare itu lo mesti gimana? Lo siapin jas hujan lah. Masa gua yang harus, pengendara mobil yang harus mengertiin lo? Enggak. Kita memakai jalan ini sama-sama. Dan ketika lo ngambil hak orang lain, gue juga berhak ngambil kenyamanan lo. Gue boleh aja tabrak lo. Iya dong. Men, pikirin gini. Misalnya kalian nutupin 3 ruas jalan, kalian berpikir begini, mobil-mobil kan nggak bakal kehujanan, mereka harus ngerti penderitaan kita sebagai bikers. Fuck that. Lu goblok. Bayangin gini, ada mobil yang lagi darurat, dia harus ke rumah sakit, dan lu lakuin itu. Lu tutup jalan hanya demi lu nggak kehujanan. Kenapa? Karena lu nggak prepare, nggak siap sebagai pengendara motor bahwa konsekuensi bawa motor itu lu bakal kehujanan dan lu bakal kepanasan. Gua kemana-mana prepare kalau naik motor gua selalu prepare sama yang namanya jas hujan. Gua lihat kondisinya sudah mau hujan, gua akan pakai jas hujan gue, dan gue tetap lanjutin perjalanan gue. Kenapa? Karena gue tahu resiko gue naik motor. That's itu kendaraan gue, dan gue harus go from this point to that point in the certain time. Dan ketika ada halangan seperti hujan, itu bukan sebuah alasan untuk gue berhenti dan minta dimaklumi. Enggak, gue harus selesaiin tugas gue. Gue harus jalan tetap. Gimana caranya? Gue pakai jas hujan dong. Gue prepare diri gue ketika gue mau naik motor, dalam kendaraan gue bermotor. Gue prepare bahwa nanti ketika gue jalan ada kemungkinan hujan, bukan malah berhenti di bawah jembatan penyeberangan dan nyusahin orang lain. Itu kebiasaan orang Indonesia. Jelek banget. Waktu gue pertama naik motor, gue juga kayak gitu. Gue ngerasa butuh dimaklumin. Padahal itu pilihan gue untuk naik motor, pilihan gue untuk menerima konsekuensi bahwa naik motor itu bisa kehujanan dan kepanasan. Dan untuk 2 hal itu kita punya solusi. Untuk kepanasan, lu punya namanya helm dan lu punya namanya jaket.
dan lu punya sarung tangan, lu pakai dong. Ketika hujan, lu punya solusi juga, lu pakai jas hujan. Tetapi lu pilih enggak? Kalian pilih enggak? Kenapa? Karena lu males. Kalau lu males naik motor, lu nggak mempersiapkan diri lu untuk naik motor, dan lu malas untuk pakai jas hujan ketika hujan, dan lu milih untuk tetap naik motor, lu goblok. Kalau lu malas pakai jas hujan tapi lu milih naik motor dan lu malas persiapin jas hujan lu, mendingan lu naik angkutan umum. Buat apa lu pilih naik motor tapi lu nggak mau terima konsekuensinya? Fuck. So, buat semua pengendara motor dan mobil, bukan maksud gue untuk disrespect kalian. Gue juga sebagai pengendara mobil, gue tahu gue akan banyak lebih mengalah sama pengendara motor, betul. Tetapi lu juga jangan ngambil hak gue sebagai pengendara mobil. Tolonglah ketika jadi bikers, lu jadi bikers yang benar, yang full safety, yang ikutin aturan, oke? Lampu nyalain, itu udah paling basic. Kedua, lu mau belok kanan kiri sen, lu mau pindah jalur sen, please. Sama mobil juga. Mobil ketika mau belok jangan ngasih sen mendadak. Udah tinggal 3 meter mau belok kiri lu baru kasih sen. Itu namanya bunuh orang. So, itu aja dari gue. Semoga lu pada nggak kesel dengerin gue ngomong. But this is fakta. Ini fakta yang suka nggak suka lo harus terima, men. Oke? Fuck. See? Klakson nggak jelas. Nggak penting langsung kayak gitu, sumpah. Orang lagi macet, terima aja nah. Oke? Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video-video gue yang lain. Semoga ini bisa ngebantu kita untuk menjadi driver-driver yang lebih baik. Oke, see you.